semuanya, perkenalkan nama saya adalah Ferdinand Munte dengan NIM 058. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita analisis conjoin menggunakan SPSS. Nah, pertama-tama kita buat folder dahulu untuk menyimpan file-file yang akan kita gunakan nanti, yaitu pada menu disk PC. Kita pilih lokasi local disk D atau local disk C, tapi saya menggunakan local disk D pada kali ini. Lalu kita buat folder analisis conjoin. Nah, pada folder ini kita akan gunakan untuk menyimpan file-file atau data-data yang kita gunakan untuk analisis conjoin di SPSS nantinya. Nah, setelah itu kita langsung ke Excel. Kita buat atribut, level atribut, dan keterangan yang yaitu data-data yang akan kita gunakan untuk analisis conjoin tersebut. Nah, lalu klik Windows kiri, Windows tanda panah kiri, lalu kita buka SPSS kita, lalu pada menu data, lalu pada menu orthogonal design dan generate. Nah, ini kita masukkan pada bagian ini kita masukkan atribut kita, yaitu yang pertama itu ada harga. Nah, di kedua ini kita masukkan pada yaitu harga, atribut kita yang pertama itu harga, lalu kita klik add, dan begitu seterusnya untuk atribut yang kedua dan yang ketiga. Setelah itu kita klik masing-masing atribut sampai memiliki tanda kuning, lalu value kita isi dengan level atributnya level 1, 2, 3, begitu seterusnya. Lalu pada label kita masukkan keterangan-keterangan pada setiap levelnya, dari level 1, 2, sampai 3. Lalu setelah selesai kita klik continue dan kita lanjutkan dengan atribut-atribut selanjutnya, yaitu ada konsumsi bahan bakar dan desain atau model. Kita lanjutkan semuanya dengan cara-cara yang sama. Lalu setelah selesai kita akan save ini dan kita buat namanya. Ingat teman-teman, ketika membuat namanya kita ingat persis, karena pembuatan nama ini juga akan berpengaruh untuk kita nanti menemukan hasil di SPSS-nya. Lalu kita buat filenya, simpan filenya pada folder yang telah kita buat pertama kali tadi, yang di lokasi local disk D, yaitu pada folder analisis conjoin. Nah, buat penamaan file dengan sebagus mungkin, karena ini akan berpengaruh untuk hasil akhirnya nanti, untuk kita menemukan hasil analisis conjoinnya. Nah, setelah selesai kita save, kita buka pada menu file, lalu folder tadi kita buka file yang kita simpan di folder analisis conjoin tadi. Kita klik filenya, lalu kita buka dan kita akan langsung ke SPSS-nya. Nah, di sini kita telah menemukan stimulinya, yaitu sebanyak 9 stimuli, dan ini akan kita gunakan untuk kuesioner nantinya, yaitu ada sebanyak 9 pertanyaan, 9 kombinasi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada konsumen. Nah, setelah itu kita telah melakukan kuesioner, kita telah dapat respon-responnya, kita telah dapat datanya yang dari kuesioner kita tadi, kita masukkan di Excel pada sheet responden, lalu kita copy semuanya, kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Nah, setelah datanya masuk pada SPSS, kita masuk kepada bagian variable view, dan pada bagian measure-nya, pada bagian responden kita ubah menjadi nominal, dan pada bagian P1 sampai P9 kita ubah menjadi scale. Nah, setelah ini kita masuk pada bagian yang sedikit membutuhkan ketelitian, yaitu pada sintaks. Nah, jadi teman-teman, sintaks ini adalah bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk menjelaskan prosedur analisis data yang kita gunakan dalam SPSS tadi. Nah, saya sudah membuat sintaksnya. Jadi sintaks ini kita buat persis dengan nama file yang kita simpan pada folder kita tadi, seperti stimuli 2 yang saya buat dan data analisis conjoin yang saya buat. Nah, kita masukkan sintaks pada menu sintaks pada SPSS-nya. Nah, setelah itu kita klik run, dan
kita klik all. Nah, jadi kita akan menghasilkan data-data analisis conjoin dari data-data yang kita gunakan tadi. Nah, kita telah mendapatkan hasil dari analisis conjoinnya. Ada subjek 1 sampai 15 karena kita menggunakan 15 responden. Nah, jadi kita akan menginterpretasikan data ini yang dimana para konsumen menyukai harga motor yang di bawah dari 15 juta rupiah, dan yang lalu menyukai harga 15 juta rupiah sampai 25 juta rupiah, dan yang paling tidak disukai adalah yang lebih dari 25 juta rupiah. Nah, cara kita menginterpretasikan data ini adalah kita lihat pada utility estimate-nya teman-teman, yang dimana nilai yang paling tinggi adalah nilai yang paling disukai oleh konsumen. Lalu pada important values, nah important values ini adalah hal yang paling penting, hal yang paling diperhatikan oleh konsumen, yaitu ada harga, konsumen, dan desain. Lalu pada correlation, nah kita lihat pada nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka penelitian ini signifikan. Bisa kita lihat pada percent R dan Kendall Stowe yang masing-masing di bawah 0,05. Nah, selanjutnya begitu cara kita menginterpretasikan data tersebut, di mana kita melihat utility estimate yang nilainya paling tinggi, dan important values juga kita lihat nilai yang paling tinggi, dan juga kita lihat nilai signifikannya, yaitu yang harus di bawah 0,05, yang artinya itu signifikan. Begitu seterusnya sampai pada subjek yang terakhir. Lalu pada bagian terakhir ada yang namanya overall statistik. Nah, jadi overall statistik ini adalah penilaian konsumen keseluruhan dari subjek 1 sampai 15. Ini adalah keseluruhan nilainya, yang dimana bisa kita lihat bahwa seluruh konsumen lebih menyukai harga 15 juta sampai 25 juta. Lalu yang harga kurang dari 15 juta dan yang paling tidak disukai adalah harga yang lebih dari 25 juta, yang dimana lebih menyukai konsumsi bahan bakar yang kurang dari 35 km per liternya, lalu disusul dengan 35 sampai 45 km per liternya, dan yang paling tidak disukai adalah yang lebih dari 45 km per liter dalam konsumsi bahan bakar. Nah, yang artinya para konsumen ini lebih menyukai motor yang untuk konsumsi bahan bakarnya digunakan untuk sehari-hari dan tidak digunakan untuk perjalanan yang sangat jauh. Nah, pada bagian desain, para konsumen ini lebih menyukai desain yang klasik, lalu elegan, dan yang paling tidak disukai adalah desain yang sporty. Nah, important values yang paling diperhatikan konsumen adalah desainnya, lalu harga dan konsumsi bahan bakar, dan kita bisa lihat nilai correlationnya di bawah 0,05, yang artinya signifikan untuk penelitian kali ini.